Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai video pembelajaran kita dengan bertemakan hadis tentang kontrol diri. Kompetensi dasar 3.1 menganalisa makna surat Al-Anfal ayat 72 serta hadis tentang kontrol diri mujahadah an-nafsi. 4.1.1 membaca surat Al-Anfal ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Bacaan dan makna hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bisur'ati innama sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Rawahu Bukhari dan Muslim. Makna kata laisa bermakna bukan, tidak. Sadidu kuat, tangguh. Yamliku mengendalikan. Nafsahu hawa nafsu. Sur'ati pandai menang, berkelahi, bergulat. Innama tetapi sebenarnya. Inda saat ketika. Ghadabi marah. Kandungan isi hadis. 1. Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Mereka bukan yang selalu menang saat bertarung, berkelahi, dan atau bergulat. 2. Pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Di dunia ini kita sadari bahwa banyak godaan dan rintangan yang mengelilingi hidup keseharian kita. Apabila bagi yang hidup di kota-kota besar yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda. 3. Kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan duka nestapa. Di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan hawa nafsu. Jalan kebenaran adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara jalan hawa nafsu merupakan jalan yang diprakarsai oleh setan dan nafsu yang terhujam di dalam diri masing-masing. Kedua merupakan musuh manusia yang harus diperangi dan dikendalikan. Melawan hawa nafsu berarti mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh perhitungan dan kesabaran. Itulah sebabnya setiap orang harus memiliki kontrol diri yang kuat. Hawa nafsu berarti kecenderungan manusia pada perkara yang disukai dirinya. Orang yang lebih mengikuti keinginan hatinya yang buruk atau yang telah diharamkan oleh hukum syariat, itulah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Pada hakikatnya melawan hawa nafsu atau mujahadah an-nafsi itu sangatlah susah. Ia laksana perang melawan diri, sebuah pertarungan yang tiada henti dan berlangsung sepanjang ruh bersemayam di badannya. Imam Al-Ghazali membagi hawa nafsu menjadi 4. Pertama, keserakahan nafsu terhadap harta benda. Bersyukurlah apabila menjadi orang kaya atau jika mempunyai kedudukan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang, memakmurkan rakyat. 2.
nafsu amarah yang akan membutakan hati. Cara terbaik mengendalikannya adalah berusaha selalu bersabar dalam menghadapi kemarahan dan kezaliman orang lain, bersikap lapang dada, suka memaafkan, dan bermurah hati. C. Kesenangan duniawi mendorong nafsu. Manusia selalu diingatkan agar tidak terjerumus akan kesenangan duniawi karena hal itu akan mendorong nafsu menjadi liar. D. Nafsu syahwat. Setan menggoda manusia melalui berbagai cara, antara lain melalui harta, pasangan, tahta, kekuasaan. Akibatnya, tidak sedikit manusia yang hancur dan rusak kehidupannya karena hanya mencari kesenangan dunia semata. Sejalan dengan itu, beberapa prinsip berikut ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam jihad atau berjuang melawan hawa nafsu. Menahan atau menyekat sumber kekuatannya, membebankan nafsu itu dengan ibadah, beribadah semata-mata, mengharapkan ridha Allah melalui memperbanyak amal soleh, misalnya rajin belajar, mencintai pekerjaan, menebarkan kedamaian untuk semua, dan tidak lupa berdoa meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkannya, karena doa itu salah satu kunci menuju kesuksesan. Jadi, orang-orang yang sanggup melawan hawa nafsu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Inilah kekuatan yang ada dalam diri umat Islam. Keyakinan dan prinsip tersebut membuat kita sebagai umat Islam menjadi golongan yang sanggup untuk menghindari kenikmatan sesaat demi mendapatkan kebahagiaan jangka panjang yang kekal dan abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Sahabat Rasulullah SAW Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, orang-orang yang bermujahadah untuk melakukan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan kepada mereka jalan pahala dan keagungan rahmat-Nya. Tugas 1. Tulis hadis beserta arti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat ... diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tulis dengan baik dan benar di buku. 2. Beri penjelasan hadis di atas, yaitu nomor 1. 3. Rekaman video sendiri dengan baca surat Al-Anfal ayat 72 yang baik dan benar, lalu dikirim ke guru yang bersangkutan. Lalu kumpulkan semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.